Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idza ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Al-Quran Surah Yusuf ayat 102 sampai 104. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin. Di akhir surah Yusuf, Allah mengingatkan agar kita melanjutkan perjuangan para nabi untuk memberi contoh yang baik dan berharap dan mendoakan yang baik-baik. Meskipun ada kalanya perjuangan kita itu tidak berbanding lurus dengan tanggapan dari masyarakat. Ada kalanya kebaikan kita itu tidak diterima atau disalahpahami. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Yang penting kita punya keinginan baik untuk diri kita dan untuk orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyah wa ghasyiyatum min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Tugas kita adalah punya keinginan baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Karena ada kalanya tiba-tiba kita sudah tidak memungkinkan lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Tiba-tiba waktu itu pun telah tiba. Tiba-tiba kematian itu pun tiba. Kesempatan itu hilang. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatum min adzabillah aw ta'tiyahumus sa'atu baghtah. Baghtah itu hal yang tiba-tiba. Wa hum la yash'urun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ana wa manittaba'ani. Ini loh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita semua berharap agar bisa semua mendekat kepada Allah. Karena Allah itu mengajak kepada hati nurani yang bersih, agar kita juga bisa berpikir dengan jernih dan bisa menikmati sesuatu yang baik dan bersih seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, yaitu para sahabat, para tabi'in, para imam, para salafus saleh, para ulama. Ikutilah beliau, dekati beliau, tiru dan doakan agar beliau selalu ada waktu untuk memberikan contoh-contoh yang baik untuk kita semua. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Al-Quran Surah Yusuf ayat 105 sampai 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau afala ta'qilun. Jadi Allah itu selalu memilih pemimpin itu min ahlil qura,
Surah Yusuf ayat 109. Ahlil Qura itu adalah penduduk suatu desa, suatu kota yang berperadaban, yang berkebudayaan, yang santun, lembut, dapat merukunkan, dan dapat mudah tersentuh hatinya untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Punya keilmuan, punya wawasan, berteknologi yang canggih. Itu ahlul qura. Dan yang paling mendasar di antara berbagai penafsiran al-qura itu adalah orang yang tidak kasar. Karena orang desa itu biasanya akibat karena terbatasnya ilmu lingkungan dan wawasan, biasanya mudah baper, mudah tersinggung, kata-katanya kurang teratur, apalagi kalau kasar dan lain sebagainya. Tapi tidak semuanya. Justru banyak orang hebat yang datang tumbuh dari pedesaan. Tapi ini maksudnya biasanya karena keterbatasan lingkungan, ilmu, itu biasanya membuat orang kasar. Oleh karena itu, banyak orang dari kota dalam pengertian yang sudah berpendidikan, banyak ilmu pengetahuan, wawasan, dan kelebihan-kelebihan yang lain, itulah yang oleh Allah diberikan atau dititipi amanah untuk menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu harus lemah lembut, santun. Jadi seorang bapak, seorang ibu, seorang oknum pejabat harus punya hati yang yang lemah lembut, yang menganggap bahwa rakyatnya, bahwa anaknya itu merupakan satu kesatuan keluarga yang sangat sayang kepada rakyatnya, tidak tega apabila ada rakyat yang dihukum atau dizalimi dengan cara yang tidak jelas, dibully, dituduh, bahkan ya diusir dan dibunuh dan lain sebagainya. Jadi perlindungannya luar biasa. Seorang tua dan seorang tokoh oknum pejabat. Pemimpin itu min ahlil qura. Nabi Yusuf itu jiwanya tidak ada rasa dendam. Baik kepada yang mengantarkan beliau ke sumur atau yang mengantarkan beliau ke penjara, yang telah menjebloskan beliau ke penjara. Tidak ada pemimpin itu yang dendam. Jadi ahlil qura itu adalah pemimpin yang tidak punya perasaan dendam, yang ada saya sekarang diamanahkan untuk jadi pemimpin, bagaimana caranya saya mensejahterakan, membahagiakan, melindungi rakyat saya. Itu ahlil qura. Yuridul madainah walam yab'atsullah walam yab'ats Allahu nabiyyam min ahlil badiyah. Allah tidak pernah mengutus nabi itu dari orang yang kasar, dari orang yang pendidikan, ilmu, pengetahuan, wawasan yang agak kurang, meskipun tidak menjamin, karena banyak orang yang berpendidikan tinggi tapi maksiat tetap jalan, pengkhianatan, korupsi, segala macam. Ya maksudnya itu orang yang al-badiyah, dari desa, tapi maksudnya yang lighalabatil jafa, karena biasanya itu kasar, wal qaswa, keras, ala ahlil badwi. Wali anna ahlal amsar, sedangkan orang yang wawasannya biasanya ketika beliau terbiasa menghadapi semua masalah untuk skopnya lebih besar, maka lebih santun, lebih bijaksana. Aqal wa ahlam, wa afdal wa alam. Ini diantara berbagai penafsiran tentang ahlul qura, surah Yusuf ayat 109. Mudah-mudahan kita bisa mencoba menjadi orang yang ya berperadaban, punya santun, tidak kasar, berusaha untuk lembut, ya tapi proporsional gitu ya. Lalu berikutnya
Hatta idza stai'asar rusul. Hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Hatta idza stai'asar rusul, ketika para rasul sebagai manusia biasa, mestinya ukurannya bisa saja beliau putus asa, tapi para rasul tidak ada yang putus asa. Bagaimana dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus tidak putus asa, hanya saja memberikan pelajaran. Apabila Anda di sini tidak berkenan dengan masukan kami, ya coba silahkan apa yang Anda berkenan. Ketika nabinya bersikap seperti itu, seperti orang yang meninggalkan pendapat dan tempat masyarakat di situ, maka sadarlah masyarakat di situ eh, bahwa saat orang yang alim, para rasul, nabi seperti itu, berarti para kaum ini, karena nabi itu kan maksum ya, atau ulama yang lurus apabila sudah menyampaikan lalu tidak diindahkan sampai ulama yang lurus ini, ya sudahlah kalau begitu terserah mau pendapat apa yang dipakai misal ya, padahal sudah disampaikan plus minusnya yang insya Allah ini baik gitu ya, atau yang lebih baik lebih hati-hati. Tapi kita masih tetap memilih, apalagi yang dipilih itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka apabila kita memaksakan diri, apalagi sampai rasulnya atau ulamanya itu menghindar, maka biasanya tidak lama lagi Allah akan memberikan sesuatu hukuman yang tegas. Maka saat itu umatnya Nabi Yunus itu sadar. Oleh karena itu tidak sampai 3 hari beliau bertobat, Nabi Yunus diutus kembali oleh Allah. Rupa-rupanya beliau sudah luluh, insya Allah akan berlahan, dia akan menerima dakwah Al-Quran dan As-Sunnah lah kalau bahasa kita. Hatta idza asar rusul, sehingga umatnya Nabi Yunus menjadi umat yang diabadikan oleh Allah, dibanggakan taubatnya. Dan Nabi Yunus menjadi nabi yang sabar sampai beliau dalam perjuangannya, dalam penderitaannya, waktu berjuang sampai harus melewati, bahkan turun ke laut, bahkan lalu diantarkan oleh ikan ke tepi laut untuk kembali lagi berjuang di kaumnya. Hatta idza asar rusul, dan setelah itu perjuangan Nabi Yunus berhasil. Tapi memang begitulah perjuangan itu. Seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Ibrahim harus melewati berbagai seni perjuangan. Seni itu ya berbagai begitulah, fitnah, musibah, segala macam. Ya, hatta idza asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Tugas kita maksimal dulu berjuang. Ya. Berharap agar semua orang ini baik semua. Terus kita mencontohkan yang baik, mendoakan. Ketika para rasul ini sebagai manusia biasa sudah maksimal, tapi kaumnya tetap enggan, dan saat seperti itulah biasanya Allah yang bertindak. Nah, jadi begitulah ja'ahum nasruna. Tiba kepada mereka nasruna, apa, pertolongan kami, pertolongan Allah kepada orang yang sedang berusaha untuk kebaikan orang lain. Fanujjiya man nasya, maka Allah akan menyelamatkan kepada orang yang dikehendaki. Kalau toh termasuk beliau di situ ada musibah, ya syahid. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sedangkan orang yang mujrim, yang tidak bisa luluh terhadap kebaikan dan kebenaran, ya akibatnya tahu sendirilah. Surah Yusuf ayat 110. Berikutnya yaitu insya Allah kita masuk kepada surah Ar-Ra'd. Barangkali sampai di sini dulu. Ini Al-Quran surah Yusuf dari ayat 102 sampai ayat terakhir 111. Tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 231 sebelah kiri sampai 236 di sebelah kanan.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.